Kebun Binatang Surabaya itu sejak lebih dari 10 tahun yang lalu itu selalu terjadi polemik perebutan kekuasaan, sehingga terakhir itu dibentuk tim yang terdiri dari Departemen Kehutanan, dalam hal ini diwakili oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, BKSDA Jawa Timur, dan dari unsur PKBSI, Perhimpunan Kebun Binatang se-Indonesia, yang ditunjuk adalah Tony Sumampau, Direktur Taman Safari Indonesia, sebagai ketua tim pengelola sementara. Lahan KBS itu milik Pemkot, maka Pemkot Surabaya pun dilibatkan. Tapi karena saat itu Bu Risma tidak berkenan maunya KBS diserahkan langsung, maka di dalam tim ini yang lebih dominan hanya dari PKBSI dan BKSDA Jatim. Dalam perjalanan sih bagus, ada banyak pembenahan termasuk baik kandang maupun SDM. Sampai batas waktunya habis, tim pengelola sementara ini diperpanjang menjadi jilid 2. Jilid 2 yang dilibatkan karena Pemkot Surabaya nggak mau, Pemprov Jatim yang dilibatkan. Tetap yang dominan di situ dari PKBSI. Sampai akhirnya dievaluasi ditemukan banyaknya satwa overpopulasi di Kebun Binatang Surabaya. Sebetulnya problem Kebun Binatang Surabaya itu ada 3. 1, masalah manajemen sudah dibenahin. 2, masalah SDM, yang mana setelah sekian puluh tahun mereka saling kubu-kubuan ikut berpolitik di dalam kepengurusan KBS. Ini yang harus dibenahi. Baru yang terakhir soal satwa. Tapi tim ini hanya menyentuh masalah manajemen dan loncat ke masalah satwa. Yang masalah SDM tidak diperhatikan karena tampak sekali bahwa tim ini tidak mau berhadapan dengan karyawan. Padahal yang paling penting itu SDM yang harus dibenahi. Nah, dasar atas overpopulasi tadi sebetulnya rekomendasinya jelas, dilepas liarkan atau ditukarkan. Nah, status KBS itu sebelum tim masuk itu dicabut izinnya, jadi status quo, tidak berizin. Nah, kalaupun ada overpopulasi harus ditukarkan, status KBS itu harus dipulihkan dulu menjadi sebuah lembaga konservasi. Tidak bisa dalam kondisi status quo satwanya dikeluarkan atau ditukarkan. Itu 1, sudah terjadi pelanggaran pertama. Satwa dikeluarkan dalam kondisi KBS status quo. Yang kedua, undang-undang sudah menjelaskan bahwa satwa harus ditukar dengan satwa. Tapi yang terjadi dalam 6 perjanjian yang dibuat oleh Tony Sumampau itu ada satwa tukar dengan mobil, ada satwa tukar dengan museum. Bahkan ada uang 200 juta yang masuk ke rekening PKBSI. Kalau masuk ke rekeningnya KBS itu mungkin lain cerita. Ini masuk ke rekening PKBSI. Ada apa keterlibatan PKBSI di sini dengan uang 200 juta itu? Itu ada pelanggaran kedua dan yang ketiga. Pertukaran satwa dan uang itu tidak masuk ke KBS tapi ke rekening PKBSI. Itu harus diusut. Itu yang ketiga. Lah, ada yang janggal lagi, kejanggalan itu dari 420 satwa yang dikeluarkan dari KBS. Itu kurang lebih ada 170 satwa itu yang menuju ke Siantar. Siantar itu bukan kebun binatang tapi taman hewan. KBS itu kebun binatang dengan luasan 15 hektar. Kalau Siantar itu taman hewan yang hanya luasannya 3 hektar. Diberi satwa 170 ekor, itu luar biasa.
ada apa, itu harus diusut juga. Ini kejanggalan yang keempat ini ke Siantar, yang mana notabene adalah ketua PKBSI, sedangkan Tony Sumampo adalah sekjen PKBSI, juga direktur Taman Safari. Nah, kejanggalan yang lain di dalam 6 perjanjian itu salah satunya satwa ini diserahkan ke Taman Safari sendiri, yang notabene Tony Sumampo direkturnya Taman Safari, dalam hal ini selaku sekjen PKBSI dan ketua TPS, bikin MOU dengan anaknya si Michael Sumampo atas nama Taman Safari. Ini kejanggalan yang kelima. Dengan 5 kejanggalan ini sebetulnya polisi dengan mudah mencerna untuk mempidanakan semua orang yang ada di dalam MOU itu, tapi justru oleh Polrestabes Surabaya di SP3. Nah, ini sebetulnya nggak perlu diperadilankan. Kalau Kapolri bisa mengetahui ini, bisa kirim tim atau bentuk tim, kirim propam atau sebagainya, diperiksa nih dari polisinya dulu. Di Polrestabes kasus yang sedemikian dahsyat di SP3, justru saya dilaporkan di Polda Jatim pencemaran nama baik, berkas di P21 oleh kejaksaan, dilimpahkan kejaksaan, langsung saya ditahan 18 hari dan statusnya tahanan kota sampai sidang hari ini tadi, divonis bebas. Sebetulnya dengan vonis bebas ini membuktikan bahwa keadilan itu memang ada, tapi di belakang itu ada apa dengan polisi, dalam hal ini di jajaran Polda Jatim, di Surabaya kasus sedemikian besar penjarahan satwa di SP3, saya dipidanakan di Polda Jatim. Walaupun mungkin aparat polisinya sudah pada pindah, yang waktu menangani kasus ini bisa ditelusurin, mereka harus diperiksa, dan kasus penjarahan satwa tidak bisa dihentikan hanya sampai di sini. Seperti di media saya bilang, untuk urusan kriminalisasi terhadap saya sehingga saya harus ditahan dan disidangkan, walaupun sudah dinyatakan tidak bersalah dan bebas, saya tidak akan menggugat atau menuntut balik, karena itu urusan pribadi saya dengan Tony Sumampo dan Ratmaja, tidak ada apa-apa. Tapi masalah kasus penjarahan 420 satwa yang dalam persidangan, yang awalnya saya sebetulnya tidak nyebut nama, tapi dalam persidangan justru terungkap peran Ratmaja dan Tony Sumampo di balik hijrahnya 420 satwa ini. Ya, polisi harus bisa membuktikan siapa dalang dan otak penjarahan satwa 420 satwa ini, dan mereka harus dipidanakan, dan sampai ke liang lahat pun akan saya kejar mereka.